Usulan PT KIS terkait akan memberikan biaya ganti bangunan bagi pedagang yang akan menempati pasar Blimbing setelah dibangun, yang disampaikan pada saat presentasi bersama Korsubgab KPK, ditolak oleh pedagang pasar Blimbing. Pedagang pasar Blimbing mengaku keberatan dan mereka tetap pada PKS awal, yakni tidak adanya biaya setelah pasar dibangun. Pedagang Pasar Blimbing Kota Malang menanggapi usulan dari PT KIS terkait akan mengenakan biaya ganti bagi pedagang yang akan menempati Pasar Blimbing usai dibangun ditolak oleh pedagang. Pedagang Pasar Blimbing mengaku mereka keberatan dengan adanya biaya ganti bangunan yang disampaikan oleh PT KIS saat presentasi konsep pembangunan Pasar Blimbing bersama Korsubgab KPK pada Jumat kemarin. Pedagang juga mengaku keberatan dan tetap ada PKS awal, yakni tidak ada biaya sewa atau pembelian bedak setelah dibangun. Pedagang juga mengaku apabila dikenakan biaya sewa namun tidak terlalu memberatkan. Waduh, kalau itu kan sesuai dengan kesepakatannya yang sudah dulu. Untuk yang sekarang kita belum tahu. Tapi kalau misalkan disuruh bayar nanti setelah dibangun gimana pedagang? Belum tahu, kita belum perundingan dengan sesama pedagang bagaimana. Kalau nyala sendiri keberatan atau enggak? Kalau kesepakatannya sih dulu kan ada banyak itu ya. Kalau saya pribadi, ya pokoknya nggak mahal-mahal, ya saya insya Allah siap. Mahal itu berapa? Ya nggak tahu berapa sih itu ketentuan dulu, kita kan harus nego. Gitu. Tapi kalau pemegang dari kesepakatan, ya kita tetap ikut di kesepakatan awal. Kesepakatan gitu. awal nggak bayar ya? Ya kan perjanjian kerjasamanya itu dari tahun berapa itu ya, 2009 sampai sekarang itu PKS-nya, ya tergantung itu kita pedagang. Berarti kalau ada yang baru ya harus ada kesepakatan baru. Sementara penolakan pedagang yang akan dikenakan biaya sewa juga didukung oleh anggota DPRD Kota Malang. Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi mengatakan, sejauh ini belum ada sosialisasi penggantian biaya bangunan bagi pedagang Pasar Blimbing. Namun sikap Dewan menolak adanya biaya ganti bangunan karena ini merupakan pasar rakyat. Untuk pengelolaannya sendiri, anggota Dewan meminta agar tetap dikelola oleh Pemkot Malang dan tidak dikelola oleh pihak ketiga atau swasta. Nol aja berat, apalagi sekarang kok diberi opsi untuk mengganti bangunan. Pertimbangan mereka apa Pak? Kok sampai harus ada pembayaran? Ya karena investasi ya, keuntungan, kan gitu aja. Tapi selama ini kan bukan kesalahan pedagang juga gitu. Tidak terbangunnya ini gitu. Oh ya bukan, saya tidak berani menyalahkan masyarakat itu aja disalahno karena mereka punya pemikiran sendiri. Sing luwih enak ya mesti gelem. Pak, ya, tapi terkait penggantian bangunan sudah disosialisasikan kepada pedagang sendiri? Belum. Ini masih sosialisasi internal. Tadi ditawarkan secara resmi loh ya. PT KIS menawarkan resmi bahwa ke depan kalau bangunan ini selesai pedagang harus bayar. Pengelolaan nanti ada di swasta. Padahal ini pasar rakyat, pasarnya pemerintah. Menanggapi itu nanti seperti apa Pak? Sikap dari Dewan sendiri Pak? Kalau dari saya ya, Dewan, ini pasar rakyat kok. Ya biar dikelola pemerintah lah. Kalau dikelola pemerintah tentu mereka akan lebih ringan karena hanya kena retribusi berjualan aja. Kalau harus pasar sepi disuruh bayar lagi ya jelas berat, malah lebih berat. Perubahan dengan konsep membayar itu melanggar perjanjian awal nggak? Ini merubah perjanjian awal, tetapi ini akan dievaluasi oleh pihak Pemkot. Nanti kami akan terus mengawal supaya pedagang tidak dirugikan. Intinya di sana. Simon Alfredo melaporkan. Jelang libur akhir pekan, arus kendaraan yang masuk dan keluar dari Kota Batu terlihat lancar dan cenderung sepi, serta tidak terjadi antrian panjang maupun penumpukan kendaraan. Lancarnya arus kendaraan ini baik yang menuju kawasan wisata maupun di pusat kota. Beginilah yang terlihat di kawasan jalan masuk menuju tempat wisata Cangar, Kota Batu. Arus kendaraan yang melintas masuk ke kawasan wisata tersebut maupun sebaliknya terlihat lancar dan cenderung sepi berbeda dengan jelang akhir pekan beberapa minggu sebelumnya. Walaupun kondisi kepariwisataan sudah normal, tetapi tidak terlihat kepadatan dan penumpukan kendaraan dari kedua arah yang berlawanan. Hanya kendaraan jeep pariwisata yang lumayan banyak melintas. Menurut salah seorang warga menjelaskan, memang arus cenderung sepi dibandingkan minggu kemarin dan biasanya pada hari Minggu arus akan kembali ramai. Di lokasi lainnya beberapa titik jalan di Kota Batu terlihat arus lancar mulai dari kawasan Jalan Raya Sidomulyo, Semeru sampai dengan pintu masuk Jalan Dewi Sartika tidak terlihat penumpukan kendaraan. Menurut salah seorang wisatawan asal luar Jawa mengungkapkan,
Senang bisa berkunjung ke Kota Batu dan menikmati suasana Kota Batu yang terkenal dingin, walaupun untuk menuju kawasan wisata petik apel ini beberapa titik jalan terjadi kepadatan. Di lokasi kebun apel terlihat banyak pengunjung yang datang untuk menikmati wisata ini. Harga tiket yang relatif terjangkau di kisaran 25 ribuan dan juga ketersediaan apel siap petik untuk wisata petik apel masih cukup banyak tersedia. Kemungkinan kalau arus ini bisa dilihat kan 1-2 doang yang lewat. Tapi kemungkinan kalau besok hari Minggu pas hari hanya dijamin dah jejel dari pagi. Oh gitu? Biasanya yang ramai dari arah mana ini? Yang ramai justru dari arah Batu. Batu ke? Dari arah Batu menuju ke air panas Cangar atau sebaliknya juga sama juga. Kan sekarang jalur atas ini juga ramai juga nih bos. Ya, jalur provinsi ya? Jalur provinsi. Bukan sama ke Mojokerto. Iwan Hikmawan melaporkan. Adanya peningkatan permintaan pasar berdampak pada naiknya kembali harga buah apel di tingkat petani. Pasca Lebaran sempat turun dan kini harga apel merangkak naik kembali Rp9.000 per kilogram untuk apel Manalagi dan Rp7.000 untuk jenis Ana. Beginilah yang terlihat di kawasan lahan pertanian Junggo Bumiaji, Kota Batu. Para petani sedang melakukan panen apel jenis Ana. Harga apel jenis ini sempat berada di kisaran 10 ribuan per kilogram pada awal puasa, tetapi perlahan turun sampai 8 ribuan beberapa minggu yang lalu untuk kualitas bagus. Memasuki awal Juni ini harga apel kemudian naik kembali dan berada di kisaran 9 ribuan untuk apel jenis Manalagi dan 7 ribuan untuk apel jenis Ana. Padahal cuaca saat ini masih turun hujan sehingga berdampak pada berkurangnya hasil panen. Saat ini persediaan atau stok apel siap panen belum banyak, tetapi tidak secara langsung berdampak pada naiknya harga jual apel kembali. Padahal biaya operasional semakin meningkat, terlebih untuk kebutuhan obat-obatan dan juga pupuk non-subsidi. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, harga apel sering turun naik dalam waktu yang tidak lama, sehingga tidak jarang berdampak pada kerugian yang dialami petani. Di lokasi terlihat kawasan kebun apel di Junggo Bumiaji, petani sedang melakukan panen dalam jumlah banyak. Walaupun di lokasi lainnya stok apel siap panen masih belum banyak dan menunggu beberapa bulan lagi untuk siap panen. Harga apel ini tidak bisa dipastikan akan bertahan karena mengikuti pasar, terlebih kondisi cuaca yang sering kali berdampak pada turunnya volume hasil panen. Gimana untuk harga apel saat ini, Pak? Harga ya lumayan sekarang. Sudah kenaikan berarti ya? Iya. Berapa sekarang yang apel mana lagi, Pak? Manalagi 9.000, 8.000. 9.000, 8.000 ya? Iya. Kalau ke Ana? Lihat barang. Ana 7.000. 7.000. Itu sudah termasuk harga lumayan, Pak ya? Lumayan. Sejak kapan tuh mulai lumayan ya? Lumayan. Kemarin sempat turun ya kalau salah? Iya. Mau Lebaran turun. Gitu. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Meningkatkan minat baca masyarakat Malang, komunitas percetakan buku menggelar pameran buku Islami tahun 2022. Pameran buku Islam ini menghadirkan jutaan buku Islami dengan berbagai judul. Islamic Book Fair atau pameran buku Islami yang digelar oleh komunitas percetakan dan toko buku di Malang berlangsung di Aula Skodam 5 Brawijaya. Pameran buku Islami tahun 2022 ini menghadirkan kurang lebih 30 stand pameran dengan jutaan buku berbagai judul. Pameran buku Islami yang dibuka pada tanggal 1 Juni lalu menarik ribuan pengunjung yang datang melihat dan membeli buku pada stand pameran tersebut dengan harga yang terjangkau dan murah. Panitia penyelenggara pameran mengatakan bahwa pameran buku Islami ini merupakan yang ke-7 di tahun 2022. Pameran ini digelar karena minat masyarakat yang begitu meningkat. Diharapkan dengan pameran tersebut nantinya dapat meningkatkan minat baca masyarakat Malang, sekaligus meningkatkan pelaku UMKM di Kota Malang. Sementara diperkirakan perharinya jumlah pengunjung di Tafsir mencapai 1.000 hingga 2.500 pengunjung. Pameran buku Islami ini sendiri akan berlangsung hingga tanggal 7 Juni mendatang. Untuk Islamic Book Fair yang ke-37 di Malang ini, stand total semua stand mulai dari fashion buku itu ada 30 stand. Terus untuk yang kuliner itu ada sekitar 10 stand. Kalau untuk bukunya sendiri ini buku-buku berupa apa ini, Pak? Ya, untuk di Islamic Book Fair itu memang kita menyediakan untuk stand buku berupa buku Islami dan beberapa buku untuk pengetahuan umum juga. Mbak, mungkin bisa dijelaskan tujuan dari ada pameran ini sendiri apa, Pak? Ya, tujuannya itu untuk
membantu masyarakat khususnya di Kota Malang agar mempermudah mencari buku-buku Islami serta busana muslim, kebutuhan muslim yang mempermudah masyarakat di Kota Malang untuk membeli dan berbelanja seperti itu. Selain itu juga kita membantu UMKM yang ada di beberapa kota yang ingin memasarkan bukunya melalui event yang kita selenggarakan setiap 3 bulan sekali. Ya, Mbak, ini peserta pameran sendiri dari Malang atau dari luar Malang ini? Ini macam-macam, ada yang dari Bandung, Jogja, Malang juga ada. Jadi siapa aja yang ingin mengisi stand di sini setiap 3 bulan sekali itu diperbolehkan. Simon Alfredo melaporkan. Untuk mencetak peneliti handal nasional dan internasional, Magister Pendidikan Bahasa Inggris Program Pasca Sarjana Unisma menyelenggarakan workshop bertema Crafting Research Article for Scholarly Publication What and How. Sabtu 4 Juni 2022 bertempat di Gedung Pasca Sarjana lantai 3 Unisma. Kegiatan workshop penyusunan artikel untuk publikasi ilmiah ini diselenggarakan oleh Magister Pendidikan Bahasa Inggris Program Pasca Sarjana Unisma dengan tema Crafting Research Article for Scholarly Publication What and How. Kegiatan workshop ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencetak peneliti-peneliti handal nasional dan internasional, serta hasil-hasil penelitian mahasiswa S2 Bahasa Inggris diharapkan bisa menembus pada jurnal terindeks Sinta 1, 2, dan 3, serta bahkan diharapkan pula bisa menembus jurnal Scopus Q1 atau 2, bahkan Elsevier. Kegiatan workshop ini dihadiri oleh Direktur Program Pasca Sarjana Unisma, Profesor Haji Masud Said, PhD, Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Program Pasca Sarjana Unisma, Dr. Doktoranda Mutmainah Mustofa MPD, serta para mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Pasca Sarjana Unisma, dan para narasumber. Sebelum membuka secara resmi kegiatan workshop penyusunan artikel untuk publikasi ilmiah, Direktur Program Pasca Sarjana Unisma, Profesor Masud Said, PhD, memberikan apresiasi dengan kegiatan workshop karena sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi para mahasiswa program Pasca Sarjana untuk menulis artikel secara baik sehingga bisa terbit di berbagai jurnal, baik nasional maupun internasional. Pada kegiatan workshop ini menghadirkan 3 narasumber yaitu Dr. Doktoranda Haja Mutmainah Mustofa MPD, M. Faruk Ubaidillah SPD MPD, dan Sohibul Hairi SPD MPD alumnus Unisma. Dalam paparannya, Dr. Doktoranda Hajah Mutmainah Mustofa MPD, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program Pasca Sarjana Unisma berharap dengan workshop ini, para mahasiswa program Pasca Sarjana bisa memahami bagaimana menyusun artikel untuk publikasi ilmiah sehingga bisa terbit di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Sementara itu dalam paparannya narasumber kedua M. Faruk Ubaidillah SPD MPD, mahasiswa program Doktor Universitas Negeri Yogyakarta, akan membedah artikel dan memberikan tip-tip cara menulis artikel yang benar sehingga bisa terbit di jurnal nasional maupun internasional. Pemirsa Batu TV yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini saya Mutmainah Mustofa, Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang mengadakan workshop dengan tema Crafting Research Article for Scholarly Publication What and How. Ini salah satu program yang menurut saya adalah sangat fantastis, sangat bombastis ya, sangat ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa semester 2 karena mereka kita produk sebagai researcher, sebagai peneliti, juga sebagai pakar, di mana SK Rektor mengharuskan mahasiswa lulusan Magister Pendidikan Bahasa Inggris itu publish artikel di nasional dan internasional journals. Nah, upaya ini adalah men-train mahasiswa
pendampingan dengan mahasiswa agar supaya riset mereka tidak berhenti di mereka saja, tidak hanya dibaca oleh kalangan mereka sendiri, tetapi bagaimana mereka bisa mempublikasikan nasional dan internasional di jurnal internasional dan nasional. Nah, ini upaya dari program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris yang menurut saya sangat disambut oleh para mahasiswa dan ini sangat luar biasa. Alhamdulillah animo dari mahasiswa juga sinergi gitu. Jadi mereka mulai semester 1 itu sudah mempersiapkan. Jadi mereka akan kita cetak sebagai ahli bidang bahasa, ahli pengembangan pembelajaran bahasa Inggris, ahli IT, dan otomatis mereka akan mengerjakan apa yang menjadi program dari Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sebanyak 357 atlet sepatu roda di Jawa Timur mengikuti ajang kejuaraan Perserosi Kota Malang Cup tahun 2022. Kejuaraan Perserosi Kota Malang Cup ini sebagai ajang pencarian bibit atlet sepatu roda sekaligus pemanasan atlet sepatu roda jelang Porprov Jawa Timur 25 Juni mendatang. Kejuaraan Perserosi Kota Malang Cup tahun 2022 yang berlangsung di Jalan Ijen Kota Malang diikuti oleh 357 atlet dari 27 klub sepatu roda di Jawa Timur. Terdapat 2 kelas yang dilombakan, yakni kelas pemula dan kelas standar. Saat perlombaan, ratusan peserta dari 2 kelas tersebut harus memutari lintasan perlombaan sebanyak 5 lap, yang masing-masing kelas panjang lintasan mulai dari 100 meter, 400 meter hingga 1000 meter. Para peserta juga terlihat saling memacu kecepatannya untuk menjadi yang terbaik dalam kejuaraan Perserosi Kota Malang Cup 2022. Ketua Perserosi Kota Malang Erman Hernadi mengatakan, untuk kejuaraan kali ini diikuti oleh atlet sepatu roda seluruh Jawa Timur. Kejuaraan ini diutamakan untuk kelas standar dan kelas pemula. Kejuaraan ini untuk pembibitan atlet sepatu roda di Jawa Timur. Selain itu, kejuaraan Perserosi Kota Malang Cup merupakan ajang pemanasan atlet sepatu roda jelang Porprov Jawa Timur pada 25 Juni mendatang. Perserosi Kota Malang yang akan mengirim 17 atlet sepatu roda mentargetkan meraih 4 medali emas dalam cabang olahraga sepatu roda. Di acara pagi ini kita mengadakan untuk RSC tingkat Jawa Timur, utamanya untuk standar dan pemula. Tujuan bangun, jangan putus asa. Ayo kejar. Untuk ke depan ya. Jadi untuk persiapan Porprov itu kita insya Allah sudah sangat siap untuk berlomba di Porprov dan kita yakin bisa meraih apa yang ditargetkan 4 medali. Sedangkan Wali Kota Malang Sutiaji membuka ajang kejuaraan Perserosi Kota Malang Cup tahun 2022, mengucapkan selamat kepada para atlet yang mengikuti kejuaraan tersebut. Wali Kota juga mengucapkan terima kasih kepada Perserosi Kota Malang yang telah menyumbangkan medali pada Porprov Jawa Timur tahun 2019 silam. Wali Kota berharap di Porprov Jawa Timur tahun 2022 yang diselenggarakan di Lumajang, Jember, Bondowoso, dan Situbondo pada 25 Juni mendatang, Perserosi Kota Malang dapat memperoleh medali emas sesuai target yang ditentukan. Sementara peserta yang memenangi lomba kejuaraan Perserosi Kota Malang Cup tahun 2022 juga mendapatkan pengalungan medali dari Wali Kota Malang. Terima kasih pada Pak Ketua Umum Cabur Sepatu Roda ini yang kemarin sudah menyumbangkan di Porprov itu menyumbangkan 4 medali. Target kali ini adalah 4, itu emas semua. Mudah-mudahan ada pundi-pundi yang lain yang bisa. Hari ini menjadi event awal yang walaupun pembinaannya sudah dilakukan terus-menerus walaupun di musim pandemi. Maka ini menjadi ajang untuk pemanasan ya. Sebelum nanti Porprov di Lumajang, kita ada Lumajang, Jember sama Situbondo. Ya, Jember juga ya. Jember, Lumajang, Situbondo, Bondowoso. Nah, terlebih insya Allah akhir tahun ini sudah kita launching, kita resmikan dan nanti mungkin Pak Iwan juga mau mengadakan kegiatan. Kita punya tempat yang baru ya di Gedung Kandang dan mudah-mudahan nanti akan juga bisa menambah prestasi dari teman-teman sepatu roda. Yang kedua gairah ya, olahraga ini juga semakin tumbuh dengan baik. Simon Alfredo melaporkan.